Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pustaka Suara. Kita lanjutkan membaca buku Khusyuk dalam Salat, yang mana kali ini kita akan masuk ke bab buah kekhusyuan. Tentu saja antara orang yang bisa menunaikan salat dengan khusyuk dengan orang yang salatnya hanya sekedar saja, pastinya akan berbeda dalam meraih hasilnya. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya tidaklah seorang muslim mendapati salat wajib kemudian dia menyempurnakan wudu, khusyuk dan rukuknya, kecuali akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar, dan ini untuk sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Bab selanjutnya, penunjang khusyuk dalam salat. Ada banyak faktor yang bisa menunjang rasa khusyuk ketika mengerjakan salat. Di antaranya adalah: pertama, menyempurnakan wudu. Langkah awal untuk bisa merasakan kekhusyuan dalam salat adalah dengan menyempurnakan prosesi wudu kita. Dinukil dari kitab Abwaab al-Faraj bahwa Imam Sya'rani berkata, yang artinya hadirnya hati dalam salat sesuai dengan kadar hudur dalam wudu, dan ini sudah diuji cobakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair. Ia pernah mendengar Syabib bin Rauh menceritakan hadis dari salah seorang sahabat Nabi, yang artinya bahwa Nabi SAW salat subuh bersama para sahabat dan beliau membaca surat Ar-Rum dalam salat tersebut. Lalu beliau mengalami gangguan dalam bacaannya. Setelah selesai dari salatnya, beliau bersabda, sesungguhnya ada mengganggu kami dalam bacaan Al-Quran kami, karena sesungguhnya ada beberapa kaum dari kalangan kalian yang salat bersama kita, tapi dia tidak berwudu dengan baik. Maka siapa saja dari kalian yang ikut salat bersama kami, hendaklah terlebih dahulu berwudu dengan baik. Kedua, mempersiapkan diri sebelum memulai salat. Persiapkan diri sebelum menunaikan salat untuk menghadap Allah, Zat yang Maha Agung. Di antara caranya adalah dengan memposisikan diri bahwa kita sedang menyembah dengan sebaik-baiknya, merasakan betapa lemah dan tidak berharganya kita dibandingkan kekuasaannya. Yang ketiga, menghadirkan Allah dalam hati. Bukan hanya raja saja yang dipersiapkan, namun hati juga harus standby untuk bersembahyang kepadanya. Yang keempat, mengaplikasikan makna ihsan. Yang dimaksud dengan ihsan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Yang kelima, salat di awal waktu. Sejatinya ketika menunaikan salat secara berjamaah di awal waktu, maka hal tersebut sangat berimbas pada tingkat kekhusyuan kita. Karena pada saat itu waktu untuk menunaikan ibadah masih sangat panjang. Jadi secara fisikis hati akan merasakan ketenangan ketika mengerjakannya. Beda halnya kalau salat dikerjakan di akhir waktu. Bisa dimungkinkan bahwa salatnya akan tergesa-gesa karena terhimpit oleh waktu yang mau habis. Yang keempat, membuat pembatas satir atau sutrah. Sahal bin Hamzah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian mengerjakan salat, maka salatlah dengan menghadap ke sutrah dan mendekatlah kepadanya agar setan tidak bisa memutuskan salatnya. Yang ketujuh, tidak melakukan gerakan-gerakan di luar salat. Dari Jabir Samurah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah pernah mendatangi kami ketika orang-orang mengangkat tangannya ketika salat. Lalu beliau bersabda, aku melihat kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda yang berjemur di bawah terik matahari. Tenanglah saat salat. Yang kedelapan, melupakan kesibukan duniawi. Dalam sebuah hadis yang artinya Abu Darda berkata, di antara tanda kefakihan atau pahamnya seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu sebelum memulai salat, agar ketika menunaikan salat hatinya dalam keadaan fokus atau konsentrasi. Yang kesembilan, mencari tempat salat yang nyaman dan tidak mengganggu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya
Aisyah mempunyai gorden yang dipasang di dinding rumahnya. Rasulullah SAW pun menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, singkirkanlah gorden itu dari kita karena lukisannya senantiasa membayangiku dalam salatku. Yang ke-10, mengkonsumsi makanan yang halal. Setiap makanan yang kita konsumsi mempunyai pengaruh terhadap jiwa kita, baik itu makanan yang haram ataupun makanan yang halal. Apabila kita menjaga dari makanan yang haram, maka di antara pengaruhnya adalah tumbuhnya rasa takut yang semakin besar kepada Allah. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah, doa-doa yang dipanjatkan bisa lebih mungkin untuk dikabulkan dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin sebagaimana perintah kepada para rasul. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solihlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, kemudian Nabi menceritakan keadaan seorang yang melakukan safar panjang, rambutnya kusut, mukanya berdoa, mengadakan tangan ke langit dan berkata, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi asupan gizi dari yang haram, maka bagaimana bisa diterima doanya? Yang ke-11, menganggap salat terakhir. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ingatlah akan kematian dalam salatmu, karena jika seseorang mengingat kematian dalam salatnya, tentu lebih mungkin bisa memperbagus salatnya, dan salatlah sebagaimana salatnya seseorang yang mengira bahwa bisa salat selain salat itu. Hati-hatilah kamu dari apa yang membuatmu meminta ampunan darinya. Hadis diriwayatkan Ad-Dailami di Musnad Firdaus, Al-Hafiz Ibnu Hajar menilainya hasan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, yang artinya, nasihati aku dengan singkat. Beliau bersabda, jika kamu hendak melaksanakan salat, salatnya seperti salat terakhir. Dan janganlah mengatakan sesuatu yang membuatmu minta dimaafkan karenanya. Dan berputus asalah terhadap apa yang ada di angan manusia. Yang ke-12, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kekhusyuan tidak akan bisa diraih seseorang tak kala kondisinya ketika mengerjakan sholat tidaklah didasari dengan keikhlasan. Apapun itu pekerjaannya ketika dilaksanakan atas dasar keterpaksaan dan tidak ikhlas, pastinya dalam prosesinya tidaklah senyaman dibandingkan dengan ketika dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanpa adanya paksaan. Yang ke-13, menghadap ke arah sujud dan telunjuk. Secara umum, ketika mengerjakan sholat, maka yang harus dilakukan untuk merasakan kekhusyuan adalah mengarahkan pandangan ke tempat untuk sujud, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW apabila sholat, maka beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah tanah. Namun ketika sudah sampai tasyahud, maka dianjurkan untuk mengarahkan pandangan matanya ke jari telunjuk. Hal ini berdasarkan hadis ketika Rasulullah SAW duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri. Beliau genggam jari-jari tangannya beliau genggam jari-jari tangan kanan dan beliau berisyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat dan beliau arahkan pandangannya ke telunjuknya. Yang ke-14, taubat kepada Allah.
Di antara yang membantu untuk meraih kekhusyuan ketika salat adalah dengan bertaubat atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat, dan taubat ini terus-menerus diperbaharui setiap waktu. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni bahwa Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali." Yang ke-15, perbanyak membaca Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran juga berpotensi untuk meraih kekhusyuan dengan mudah. Begitu halnya dengan berziarah kubur dan mengingat kematian serta mengingat bekal yang akan dibawa di hari akhir nanti. Semuanya bisa membantu untuk meraih kekhusyuan. Yang ke-16, sering-sering introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, yang artinya, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal saleh untuk pagelaran agung pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, beliau berkata, hamba tidak dikatakan bertakwa hingga dia mengoreksi dirinya, sebagaimana dia mengoreksi rekannya. Dengan aktivitas ini, maka kualitas seseorang akan bisa lebih baik dari hari ke hari berikutnya, dan itu bisa berdampak pada tingkat kekhusyuan seseorang ketika melaksanakan salat. Yang ke-17, tadabbur gerakan dan doa dalam salat. Rangkaian salat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam harus dimengerti dan ditadaburi apa itu makna dari setiap gerakan dan bacaannya. Karena pada dasarnya setiap bacaan yang terdapat dalam rangkaian salat itu sangat luar biasa maknanya, maka ketika bisa mentadaburinya, hal itu bisa mendongkrak kekhusyuannya dalam beribadah. Yang ke-18, Allah tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Faizat ma'nantum fa'aqimus shalah." Kemudian ketika kamu sudah merasa tenang, maka laksanakanlah salat itu. Melakukan salat dalam keadaan tergesa-gesa juga menyebabkan salat menjadi tidak sempurna. Bahkan oleh para ulama, orang-orang seperti itu dikategorikan sebagai pencuri salat. Hal ini berdasarkan sebuah sabda Nabi SAW yang tertera dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat? Rasulullah SAW berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Dalam keadaan lain juga ada hadis Nabi SAW yang artinya bahwa Nabi masuk masjid, kemudian masuk pula seseorang ke dalam masjid, lalu ia salat dan mengucapkan salam kepada beliau. Nabi SAW menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah dan salatlah lagi, sebab kamu belum salat. Serta-merta orang itu pun salat lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, kembalilah dan salatlah lagi, sebab kamu belum salat 3 kali. Orang itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari itu. Maka ajarilah aku. Beliau bersabda, apabila kamu hendak salat, bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukuk. Kemudian angkatlah sampai tegak berdiri. Lalu sujudlah sampai tenang dalam sujud. Kemudian bangunlah sampai kamu tenang dalam duduk. Kemudian sujudlah sampai kamu tenang dalam sujud. Lakukan hal itu dalam semua salatmu. Yang ke-19, tidak menahan buang hajat. Jikalau mau mengerjakan salat namun tiba-tiba terasa ingin buang hajat seperti kentut atau buang air kecil atau buang air besar, maka lebih baik ia mendahulukan untuk buang hajat tersebut. Baru setelah itu mengerjakan salat. Hal itu telah disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan akhbatan, kencing atau buang air besar.
Yang ke-20, tartil dan tahsin. Memperindah bacaan Al-Quran dengan melantunkan semerdu mungkin ketika sholat, maka hal itu bisa menumbuhkan rasa khusyuk di dalamnya, dan tentunya dengan mematuhi kaidah tajwid yang berlaku. Nabi SAW telah mendorong umat agar memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Karena itu bermanfaat bagi umat. Di antaranya adalah memudahkan masuknya Al-Quran ke dalam hati, dan membuat hati terpengaruh dengan mendengarkan ayat Allah yang sedang dibacakan. Berbeda jika suara tidak bagus, maka itu membuat malas mendengar Al-Quran dan menyebabkan orang berpaling dari membacanya. Oleh karenanya, terdapat hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, artinya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Sabda beliau yang lain, baguskan Al-Quran dengan suaramu, karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Dalam kitab Al-Mukhtaratu Lidya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik bacaan manusia adalah jika ia membaca Al-Quran. Engkau melihat pembacanya benar-benar takut kepada Allah. Namun perlu diperhatikan bahwa sejatinya setan tak akan pernah bosan untuk mengganggu manusia dengan berbagai caranya. Maka apabila ada orang yang disampai dikuasai setan kemudian melupakan Allah dan menjadi penyuruh dengan bermodalkan suaranya yang bagus, namun tujuannya agar manusia kagum padanya, maka alangkah ruginya perbuatan itu dan alangkah buruknya tempat kembalinya. Wallahu a'lam bishawab. Penutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya buku kecil yang berjudul Khusyuk dalam Salat ini selesai. Harapannya adalah semoga dengan terbitnya buku ini bisa mengingatkan pengetahuan yang pernah kita pelajari sebelumnya, atau bisa juga untuk menambah wawasan kita tentang praktik yang berkenaan dengan khusyuk ketika salat. Mungkin saja ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah penulis sampaikan di buku ini, baik sisi ejaan, referensi, esensi, dan lain sebagainya. Maka dengan penuh harap penulis memohon kekurangan dan kesalahan tersebut bisa disampaikan pada penulis, tentunya dengan tujuan lillahi ta'ala. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini profil penulisnya, Ustadz Syafri Muhammad Nur, lahir di Palembang, pernah menempuh pendidikan agama di MTSN Popongan Filal Prambanan, ya. Kemudian melanjutkan ke jenjang MAPK di Surakarta dan lanjut di S1 di Lipia, Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab. Di sela-sela kuliah di Lipia, penulis juga sempat nyantri beberapa tahun di pesantren Qalbun Salim, Jakarta. Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan beliau adalah asatidz di Rumah Fikih Indonesia, di mana websitenya rumahfikih.com, ya, di mana buku ini di-download. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.